Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, DPD Abdesi Selatan, Saudari Sri Rahayu Usmi. Ketua Umum Peduli Purna Bakti Garuda Indonesia, PPGA, Saudara Sahrul Baharudin Tahir. Siap. Ketua Dekopin Kota Waringin Timur, Saudara M. Abadi. Siap. Perwakilan Sabah Kredit Macet, UMKM, Gempa Jogja 2006, Saudara Amir Mahmudi. Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Masa Pindrang, PP KPMP, periode 2005-2006, Saudara M. Reski beserta jajarannya. Alhamdulillah, di siang hari ini semua kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ada hidayah Allah dalam rangka rapat dengar pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan DPD Provinsi Selatan, DPD Asosiasi Pemerintahan Desa, Peduli Purna Bakti Garuda Indonesia, Dekopin Daerah Kota Waringin, Nasabah Kredit Macet UMKM Gempa Jogja, dan pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pindrang periode 2025. Menurut laporan sekretariat, telah hadir mengisi absen 24 orang anggota, izin 5 orang dari 7 fraksi. Dengan demikian, sesuai dengan tata tertib Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPR RI, rapat ini dinyatakan korum dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu dan kami hormati, agenda RPR ini memfokuskan pembahasan pada 6 isu yang tengah menjadi perhatian publik dan memiliki keterkaitan langsung dengan mandat pengawasan Komisi 6. Isu tersebut meliputi pelaksanaan keputusan penghapusan kredit macet UMKM korban gempa Jogja 2006, pemotongan manfaat pensiun ex karyawan Garuda Indonesia pasca restrukturisasi, pengambil alihan lahan koperasi masyarakat oleh PT Agras Pangan Nusantara, dugaan manipulasi kredit pensiun ASN dan TNI Polri oleh oknum pegawai BNI cabang Pindrang, aspirasi pemerintah desa terkait implementasi program koperasi desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih, serta permintaan agar pengusaha bertasop diberikan ruang lebih luas dengan diberikan izin menjual BBM Pertalita dan menjadi pangkalan LPG 3 kg. Keenam isu ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam tata kelola kebijakan publik, khususnya pada titik pertemuan antara regulasi negara, praktik operasional BUMN, dan perlindungan terhadap warga negara. Dalam berbagai kasus, ternyata ada semangat kebijakan yang ditujukan untuk pemberian justru belum sepenuhnya diterjemahkan secara konsisten. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat kesenjangan antara keputusan politik dengan pelaksanaan administratif, antara mandat hukum dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. RDPU ini bukan sekedar mendengar keluhan, tapi merupakan langkah awal untuk memperbaiki arah kebijakan. Komisi DPR menempatkan forum ini sebagai ruang kerja kolektif. Kita mendengarkan, menilai, dan menindaklanjuti secara profesional seluruh masukan dan fakta yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan DPR, baik berupa rekomendasi resmi, pemanggilan mitra kerja, maupun penugasan pengawasan lapangan untuk memastikan bahwa setiap persoalan mendapat tindak lanjut konkret. Maka kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa keadilan negara tidak hanya terasa pada saat perumusan kebijakan, tapi juga pada saat masyarakat membutuhkan perlindungan nyata. Keadilan ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Ya harus hadir di lapangan, di tengah masyarakat yang terdampak, di ruang-ruang kecil, kehidupan rakyat yang sering luput dari perhatian negara. Semoga RUP ini menghasilkan langkah-langkah yang nyata menuju perbaikan tata kelola, keadilan ekonomi, dan akuntabilitas kelembagaan negara kita. Untuk persoalan itu, nanti ada 6 yang akan menyampaikan aspirasi, masing-masing paling lama 10 menit. Ya. Jadi nanti poin-poinnya saja yang disampaikan. Tidak usah panjang lebar, yang penting substansinya bisa kami dengar, bisa kami dengar, dan kita bisa perjuangkan. Yang pertama saya persilakan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI,
beserta seluruh anggota DPR yang terhormat Komisi 6. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan menerima kami dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini alhamdulillah saya bersama-sama Bapak Andi Kadir Khalid selaku Ketua Komisi D beserta Pak Lukman Bekadi anggota Komisi D, dan ada Pak Rahman juga Komisi D yang juga ikut serta adalah teman-teman dari Sprindo Migas. Izinkan kami dalam beberapa hari yang lalu kami mendapatkan aspirasi dari Sprindo, dan secara khusus atas nama kelembagaan kami sudah melakukan RDP juga dengan pihak Pertamina. Lalu kemudian kami menganggap bahwa hal-hal yang menjadi aspirasi tidak menemukan solusi sehingga dapat melahirkan sebuah kebijakan dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi Sprindo. Untuk itu secara singkat kami sampaikan bahwa izinkan saya nama Supradi Arif dari fraksi P3 yang tidak punya kursi DPR RI pimpinan. Ya, saya kebetulan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Secara singkat saya menyampaikan bahwa kegiatan awal mula Sprindo ini secara bisnis disampaikan oleh pihak Pertamina soal potensi bisnis yang bisa dikelola oleh sekelompok masyarakat yang kemudian secara hitungan-hitungan bisnis diberikan oleh pihak Pertamina. Dalam tempo beberapa tahun, modal yang dikeluarkan yang nilainya cukup fantastis, modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku pertasop itu kisaran 750 juta. 750 juta setiap pelaku pertasop dikeluarkan biaya, dan sumber biaya itu didapatkan dari pinjaman dari bank. Ya, karena mereka mendapatkan informasi secara hitungan-hitungan bisnis yang diberikan oleh pihak Pertamina. Dalam perjalanan ternyata hitungan-hitungan bisnis yang telah disampaikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta di lapangan, sehingga kurang lebih pelaku pertasop Sulawesi Selatan 400 yang kemudian merugikan masyarakat atau pelaku pertasop itu di kisaran kurang lebih 307 miliar secara keseluruhan ya dialami kerugian pelaku pertasop. Dan hari ini sampai hari ini sudah banyak akibat yang akibat yang terjadi akibat musibah yang tidak sesuai dengan perhitungan bisnisnya. Sudah ada yang saya harus menyampaikan bahwa sudah ada yang masuk rumah sakit jiwa hanya karena persoalan ini. Kemudian sudah ada yang bercerai dengan istrinya. Kemudian sudah ada yang rumahnya disita oleh pihak perbankan karena setiap bulan beban mereka harus mengeluarkan biaya sekitar 10 juta lebih. Ya, sementara bisnis ini tidak berjalan. Sehingga dalam forum yang cukup terhormat ini saya atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili teman-teman pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus menyampaikan aspirasi untuk segera ditindaklanjuti. Saya cukup dengan bahasa yang disampaikan oleh pimpinan bahwa keadilan tidak boleh berhenti di atas kertas. Untuk itu tentu saja kebijakan-kebijakan yang kami harapkan yang kemudian bisa membantu pelaku-pelaku pertasop yang ada di Sulawesi Selatan. Petisi ini sudah berjalan selama 5 tahun, pimpinan. Sampai hari ini belum ada kebijakan yang kemudian berpihak kepada pelaku pertasop. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari Bupati, rekomendasi dari Bapak Gubernur yang kemudian diteruskan dalam bentuk surat ke Kementerian SDM agar kiranya mereka mendapatkan perlakuan khusus supaya bisa menjual pertalite juga, itu sampai hari ini juga tidak ada kejelasan. Yang kemudian adalah pelaku pertasop secara keseluruhan di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 410 yang kemudian merugikan kurang lebih 307 miliar yang dialami kerugian pelaku-pelaku pertasop. Sehingga pada kesempatan terhormat ini kami memohon kepada pimpinan Komisi 6 beserta seluruh anggota untuk segera menindaklanjuti dan melahirkan kebijakan-kebijakan agar mereka bisa menjual pertalite yang sekaligus menjadi pangkalan gas LPG 3 kg. Izin pimpinan bisa saya sampaikan, dan secara khusus izin saya meminta Pak Ketua Komisi untuk menyampaikan seperti teman-teman. Cukup?
Cukup, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supriyadi, investasinya hanya 250 juta per satu pesta shop. Izin bergerak 750 juta. Oh. Terus sebetulnya di sini tertulis di perintah sikapnya 250 juta. Itu pembelian alat dari vendor yang disiapkan oleh Pertamina. Pertamina. Ya, Nah, dari secara total izin hubungan dari secara total investasi mulai pembelian lahan, kemudian perangkat-perangkat alat pertasan, bahkan terakhir juga sudah diminta untuk pengadaan komputer dan CCTV. Total secara keseluruhan itu di angka 750 juta pimpinan. tadi disampaikan bahwa eh, sudah pernah audiensi atau RDP dengan Pertamina, Pertamina Sulsel. Siap, Pertamina Regional Sulsel. Apa jawabannya? Jawaban mereka bahwa kami tidak bisa mengambil kebijakan karena kebijakan itu ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Pertamina dan BPH Migas. Terima kasih, pimpinan. Silakan anggota Komnas mendalami biar cepat. Jadi yang menjadi persoalan adalah Pesta Shop ini tidak diperkenankan untuk menjual bahan bakar subsidi. Masalahnya hanya itu. Pimpinan. Alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah ada kebijakan yang berubah pada tingkat BPH Migas. Yang dulunya mereka diperbolehkan untuk menjual pertalite. Tetapi karena ada kebijakan pemerintah pusat yang cenderung menghilangkan atau mengurangi yang namanya pertalite itu, sehingga kebijakan itu keluar dan mereka dilarang untuk melakukan penjualan itu. Kan siapa? BP Migas. BPH Migas. Ada SK-nya. Ada SK-nya. Nanti kalau ada dokumen itu bisa diserahkan kita. Siap, siap. Silakan anggota langsung dalami aja, Pak. Ya, pimpinan. Jadi kalau ini di Jawa ya, itu memang Pertamina aktif untuk memberikan tawaran setiap kecamatan minimal 1. Itu aktif. Akan tetapi waktu itu hanya untuk menghilangkan premium, Pak. Tidak pertalit. Bahkan waktu itu saya masih menjabat di Ngawi, saya pun juga tertarik. Tertariknya karena itu wajib. Setiap daerah wajib. Nah, setelah itu memang Pertamina seakan-akan tidak tanggung jawab. Ya, saya tidak bertanggung jawab, terus ini nasibnya gimana itu nggak jelas. Sehingga yang mangkrak banyak sekali, belum beroperasi sudah menghilang ini. Nah ini Pak Ketua, kalau menurut saya memang kita harus dengar kembali Pertamina tentang tanggung jawab sosialisasi tentang berdirinya Pertasop. Kira-kira begitu, terima kasih. Jadi yang masalah di sini bukan di Pertamina Patra, tapi di PM Migas. Karena Pertamina Patra Niaga ini hanya menjalankan kebijakan berupa keputusan dari PP Migas. Gitu ya. Lanjut, silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih, Milan. Persoalan Pertasop ini sesungguhnya persoalan yang ada Recording in di progress. seluruh Republik Indonesia yang ada di Sabang sampai Merauke. Hari ini kami bersyukur kehadiran daripada pimpinan DPRD Sulawesi Selatan ya, bersama teman-teman ya, menyampaikan aspirasi yang ada di Sulawesi Selatan. Benar Ketua, ya. Regulasi memang pada saat disosialisasikan oleh Pertamina itu memang untuk Pertamax awalnya ya, Pertamax. Namun ya situasi berbeda di lapangan. Ya, situasi berbeda di lapangan di mana SPBU masih menjual Pertalite. Nah, kenapa keadilan tersebut tidak berada di Pertasop? Kan begitu lebih kurang, ya kan? Nah, hari ini kan pelaku usaha Pertasop ini kan UMKM ini semua. Hampir semua UMKM yang ada di Sabang sampai Merauke. Sampai hari ini juga masih ada Pertalite yang ada di SPBU. Nah, keluhan-keluhan ini sudah sangat lama ya. Namun tidak tersauti oleh Pertamina. Kalau BPH Migas ya, bukan BP Migas ya Pak, BPH Migas ya, BPH Migas ya. Seharusnya mereka tuh hanya fungsinya pengawasan ya. Tidak
kambing hitam kan BPH Migas. Sesungguhnya regulasi itu adalah pendistribusiannya dari Pertamina dan Kementerian SDM. Nah, meskipun Kementerian SDM itu di bawahnya ada BPH Migas, ya, kita berharap ya kebijakan tersebut harus berpihak kepada pelaku UMKM. Kenapa? Jangkauan terhadap Pertalite yang berada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, ini kan tidak menjadikan sumber antrian di SPBU. Nah, kami berharap pimpinan nanti dapat mengundang Pertamina kembali ya terhadap kepastian keberadaan Pertasop yang hari ini saya pikir data tersebut yang disampaikan oleh teman-teman dari Sulawesi Selatan lebih saya pikir ya yang mangkrak itu yang bahkan beberapa di kabupaten dan provinsi yang baru didirikan tidak dapat jatah sekalipun sama sekali untuk pertama. Nah ini tentunya kronologis terhadap kebijakan Pertamina ini kami berharap harus ada penegasan dari kita semua. Ya. Aku melakukan fungsi pengawasan. Kami tetap berada pada posisi pelaku usaha UMKM. Karena bagaimanapun UMKM lah yang menyelamatkan ya krisis demi krisis Republik ini. Dan untuk itu pimpinan kami merespon positif terhadap kehadiran teman-teman yang berada di Sulawesi Selatan ini. Tentunya kami memberikan dukungan dan akan mempertanyakan kembali prinsip keadilan berusaha di migas khususnya di UMKM Pertasop ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Nasril. Jadi nanti kita akan undang ya, dalam bentuk RDP sehingga ada kesimpulan yang mengikat, yaitu Pertamina Patraniaga, dan BPH Migas. Ya.